Tuhan, terima kasih untuk hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah senantiasa hidup kami juga bagi Tuhan, juga kami kembalikan kepada Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kuatkan kami, hibur kami melalui firman Tuhan. Mengurapi kami dimanapun kami berada, kami percaya kuasa firman Tuhan tidak pernah terbatas, sehingga akan memulihkan setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan kita. Contohnya kalau kita lihat Maria dan Yusuf itu Tuhan pilih. Artinya Tuhan punya rencana buat hidup mereka. Meskipun ada tantangan yang harus mereka hadapin, resiko, mereka harus dikejar-kejar, mereka mengalami kesulitan, juga mungkin bisa dihina orang, ya apapun itu, tapi percayalah saat Tuhan sudah pilih kita masuk di dalam rencananya, maka Tuhan juga akan pelihara hidup kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, Tuhan sudah masukkan di dalam rencananya, jangan pernah takut. Tuhan akan sertai hidup kita, Tuhan akan pelihara hidup kita. Mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hidup bagi Tuhan artinya. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa poin pertama dikatakan segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan. Nah, kalau kita sadar benar hal ini, maka kita percaya apa yang kita peroleh itu semua datang dari Tuhan. Maka kita akan senantiasa mengucap syukur. Contohnya adalah Ayub. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, baik waktu dia diberkati, dia kembalikan kepada Tuhan. Dia tetap mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan, karena dia sadar bahwa apa yang dia punya semua datang dari Tuhan. Dan juga kalau terjadi sesuatu di dalam hidupnya, ya kita lihat kejadian yang cukup berat bagi hidupnya Ayub, tapi dia sadar bahwa ini datangnya juga dari Tuhan. Tuhan izinkan, sehingga dia tidak pernah mengeluh, dia tetap mengucap syukur. Karena saudara, kadang-kadang masalah itu datang di dalam hidup kita supaya kita sadar bahwa hidup ini sementara. Ya, kita sadar bahwa hidup kita ini ada karena ini milik Tuhan. Dan Tuhan juga akan bukakan begitu banyak hal di dalam kehidupan kita waktu terjadi masalah itu. Makanya Tuhan izinkan. Kalau saudara lihat apa yang Ayub katakan. Dulu aku tahu Tuhan itu dari mulutnya orang. Tetapi sekarang aku tahu karena aku mengalaminya sendiri. Pengalaman dengan Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa ini hidup kita dari Tuhan, maka kita sadar, kita akan mengucap syukur di saat kita diberkati. Waktu kita mengalami masalah, kita akan belajar sesuatu juga dari Tuhan. Saudara, saya pernah melihat satu video, ya, seorang wanita di luar negeri, tepatnya di China. Wanita ini seorang pekerja keras, hidupnya berhasil. Apa yang dia mau, dia miliki. Dia juga punya keluarga yang besar, cukup dikenal orang. Tetapi satu ketika dia mengalami sakit. Dia harus dirawat berbulan-bulan di rumah sakit. Sehingga dia tahu bahwa sakitnya ini tidak akan pulih. Ya. Tuhan mungkin tidak pulihkan dia. Sehingga dia buat satu video. Di video itu dia katakan, dia seorang pekerja yang keras. Apapun yang dia mau semua dia sudah raih, sudah dapat.
tetapi dia mengalami satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Nah, waktu dia mengalami hal tersebut, dia baru sadar bahwa hidup itu bukan semata-mata hanya untuk memperoleh uang saja. Dia sadar saat dia di hampir akhir hidupnya, dia baru dibukakan. Sehingga dia buat video itu, dia katakan, kalau saja saya alami ini ya di saat dulu, maka saya akan menjaga kesehatan saya dengan baik. Saya akan menjaga keluarga saya dengan baik. Saya akan banyak hubungan dekat dengan keluarga saya. Waktu dia bekerja, dia juga mengatakan dia banyak benci kepada orang, dendam kepada orang. Ya, dia ingin membalas sesuatu, dia ingin selalu, karena dia punya segalanya untuk melakukan itu. Tapi di hampir akhir hidupnya, dia baru sadar bahwa semuanya itu tidak ada gunanya kalau kita tidak mempunyai hidup. Nah, oleh karena itu, Tuhan kadang-kadang izinkan sesuatu supaya kita sadar bahwa ini datangnya dari Tuhan. Lalu yang poin kedua dikatakan segala sesuatu oleh Dia. Di dalam terjemahan Inggris dikatakan through Him, melalui Tuhan. Artinya kalau saja masalah itu datang kepada kita, yakinlah dia tidak langsung datang kepada kita. Dia akan melalui Tuhan. Dia akan melalui Allah. Kalau saudara lihat Ayub, waktu iblis mau mencobai Ayub, dia tidak serta-merta langsung kepada orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia harus minta izin dulu kepada Allah. Bolehkah saya lakukan ini dan itu? Saat Allah mengizinkannya, barulah iblis bisa mencobai Ayub. Nah, oleh karena itu, percayalah, masalah yang datang kepada kita, kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka itu tidak akan datang ke dalam hidup kita. Nah, kalau sampai Tuhan izinkan, percayalah, Tuhan juga akan menjaga dan memelihara hidup kita. Tuhan katakan kepada iblis, boleh kamu ambil segalanya, tapi nyawanya jangan sekali-kali kamu ambil. Di sini mengajarkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan yang membuka pintu, maka tidak ada satu orang pun yang sanggup menutupnya. Termasuk iblis. Kalau Tuhan menutup, tidak ada seseorang pun yang bisa membukanya. Jadi saudara, saat kita dipilih Tuhan di dalam rencana Tuhan, jangan pernah takut. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, itu sepengetahuan Tuhan. Tidak akan melampaui kekuatan kita. Kalau saudara sedang ditinggikan Tuhan, maka tidak ada satu orang pun akan bisa merendahkan kita. Meskipun di depan mata kita dia merendahkan kita. Meskipun ada orang-orang tertentu dia memfitnah kita, mau menghancurkan kita. Percayalah, kalau Tuhan tidak mengizinkannya, maka tidak akan terjadi. Bahkan bisa sebaliknya. Tetapi ingat, saat Tuhan sedang merendahkan seseorang, ya, dalam tanda kutip, merendahkan karena hal-hal tertentu, Tuhan sedang mengajar dia, Tuhan sedang mendidik dia, tidak ada satu orang pun sanggup mengangkat ataupun meninggikan orang tersebut. Hidup kita itu semua datangnya dari Tuhan. Begitupun berkat, kalau tadi bicara masalah, berkat yang mau datang kepada orang yang telah dipilih Tuhan, Tuhan saring. Kalau berkat itu bisa menghancurkan orang tersebut, Tuhan tahan. Nah, oleh karena itu jangan pernah takut. Kalau dikatakan segala sesuatu oleh Dia, through Him, melalui Tuhan, artinya Tuhan akan jaga, pelihara hidup kita. Lalu poin 3 dikatakan segala sesuatu kepada Dia atau untuk Dia. Artinya kalau kita sadar ini kita dapatnya dari Tuhan, datangnya dari Tuhan, ya. Lalu Tuhan pelihara hidup kita, maka segala sesuatu kita pasti kembalikan kepada Tuhan. Orang yang mendapat sesuatu dari Tuhan, kalau dia tidak kembalikan kepada Tuhan, mohon maaf, orang tersebut sesungguhnya dia tidak sadar bahwa Tuhan sudah memberikan kepada dia dan Tuhan sudah pelihara hidup dia. Tapi kalau dia sadar, maka dia akan kembalikan kepada Tuhan. Maka disitulah hidup kita untuk Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk
segala yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara hidup kami, Tuhan sudah jaga hidup kami. Sehingga apapun itu Tuhan, kami akan kembalikan kepada Tuhan. Hidup kami hanya untuk Tuhan. Jikalau hari ini kami datang dengan sakit, dengan ketakutan, kekhawatiran, dekapkan tanganmu di bagian yang sakit, dekapkan tanganmu di bagian dada. Hambamu berdoa, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan yang sanggup menolong dan memulihkannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguasai hidup kami. Haleluya, amin. Jikalau Bapak Ibu Saudara memerlukan konseling doa, bisa menghubungi telepon yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.